didik baru di SMK Negeri 1 Cibinong. Pasti masih galau ya mau pilih jurusan apa? Secara jurusan di sekolah ini lumayan banyak. Bener banget, dan salah satu dari banyaknya jurusan itu ada yang namanya RPL nih. Tapi masih banyak kan dari kalian yang belum tahu apa sih itu RPL? Nah, di video ini kita akan ngasih tahu kalian apa itu RPL dan masih banyak lagi. Disimak ya! Menurut Wikipedia, rekayasa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Lalu, menurut AI Computer Society, rekayasa perangkat lunak merupakan suatu penerapan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan juga studi atas penerapan engineering perangkat lunak. Maka, dapat disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa Untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Visi dan misi rekayasa perangkat lunak di SMKN 1 Cibinong. Visi menjadi pusat keunggulan bagi pengembangan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan lulusan berkualitas internasional dan berbudaya yang berlandaskan iman dan takwa. Misi rekayasa perangkat lunak SMKN 1 Cibinong memiliki 5 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran kejuruan yang berbudaya di lingkungan, inovatif, kreatif, dan kompetitif, serta mampu mengembangkan diri secara berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, menyediakan layanan data dan informasi mengenai pendidikan di Kabupaten Bogor. Yang keempat, menyediakan pendidikan dan pelatihan non-formal untuk masyarakat dan institusi pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN melalui program Partnership School. Selanjutnya, materi pembelajaran rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Cibinong. Kelas 10. Yang pertama, simulasi komunikasi digital atau yang biasa disebut SIMDIK. Mempelajari tentang Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan kelas maya seperti Edmodo. Yang kedua, komputer jaringan dasar atau yang biasa disebut KJD mempelajari tentang cara mengkrimping dan merakit PC. Yang ketiga, pemrograman dasar atau yang biasa disebut PRODAS. Mempelajari tentang algoritma pemrograman, flowchart, dan bahasa pemrograman seperti JavaScript, C++, Pascal, PHP, HTML, dan lain-lain. Yang keempat, dasar desain grafis atau yang biasa disebut DDG mempelajari tentang pengolahan gambar bitmap di Photoshop dan pengolahan gambar vektor di CorelDRAW. Yang kelima, sistem komputer atau yang biasa disebut Syscom. Mempelajari tentang cara bekerja komputer dari CPU, RAM, dan lain-lain. Juga mempelajari tentang diagram CPU, gerbang logika, dan binary code. Selanjutnya, materi pembelajaran di kelas 11 dan 12, yaitu yang pertama, pemrograman berorientasi objek atau yang biasa disingkat PBO, mempelajari tentang konsep Object Oriented Programming atau OOP dari suatu bahasa. Dan bahasa pemrograman yang dipelajari di RPL SMK Negeri 1 Cibinong adalah C# dan Java. Yang kedua, pemrograman web dan perangkat bergerak atau yang biasa disingkat PWP, mempelajari tentang pembuatan atau pemrograman web dinamis menggunakan bahasa PHP dan juga MySQL sebagai database-nya. Selain itu, PWPB juga mempelajari tentang pemrograman mobile app dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan React Native sebagai framework-nya.
Yang ketiga, basis data. Mempelajari tentang pengelolaan database menggunakan DBMS. Yang keempat, produk kreatif dan kewirausahaan atau yang disingkat PKK. Mempelajari bagaimana cara siswa memasarkan produk yang telah mereka buat dan cara agar produk tersebut dapat laku di pasaran serta mendapatkan profit dari produk tersebut. Yang kelima, pemodelan perangkat lunak atau PPL. Mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Dalam pembelajaran PPL juga terdapat Data Flow Diagram atau DFD, Entity Relationship Diagram atau ERD, Diagram Unified Modeling Language atau UML, dan Flowchart. Guru produktif di RPL. Yang pertama, Pak Hikmat Daviana ST MPD. Yang kedua, Pak Alfi Rahman Hakim Eskom. Yang ketiga, Pak Ade Wahyudin AMD. Yang keempat, Pak Heri Hermawan Eskom. Yang kelima, Bu Yuli Diana ST. Yang keenam, Pak Ridwan Ahadi Nugroho, SPD. Yang ketujuh, Pak Iwan Darmawan, SE. Yang kedelapan, Bu Windy Aryani, SPD. Dan yang kesembilan, Bu Erni Hanani, SPD. Rekayasa perangkat lunak telah meraih beberapa prestasi. Di antaranya, berikut daftar instansi yang ada di RPL SMKN 1 Cibinong. sertifikat yang akan diperoleh di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak sebagai berikut. 1. Sertifikat kerja proyek. 2. Sertifikat praktek kerja industri. 3. Sertifikat internasional. Nah, sebelum kamu mengakhiri video ini, ada baiknya cari tahu peluang kerja dari jurusan RPL loh. Yuk disimak baik-baik. Developer IT. Pekerjaan developer IT adalah untuk mengembangkan software-software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien yang memintanya. Software-software tersebut misalnya software game atau software untuk bisnis. Programmer. Programmer adalah orang yang bekerja untuk membuat sebuah program atau software komputer tertentu untuk memudahkan suatu pekerjaan. Programmer merupakan pekerjaan yang pasti dibutuhkan di hampir seluruh perusahaan. IT Konsultan. Kalian bisa bekerja sebagai IT konsultan yang berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian penerapan IT pada sebuah organisasi.
Sistem analis. Sistem analis adalah orang yang bidang pekerjaannya yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan analisis suatu sistem. Hasil analisis sistem ini nantinya akan digunakan oleh seorang programmer. Sistem analis juga harus bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem yang hendak dirancang. Web engineer bertugas merancang dan membangun website beserta layanan dan fasilitas berjalan di atasnya, dan juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan website dan mengembangkannya. Sebenarnya, peluang kerja dari jurusan kami masih ada banyak lagi, seperti game developer, software tester, intelligent system developer, computer network atau data communication engineer, database engineer, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa sih itu jurusan RPL di SMK Negeri 1 Cibinong? Apalagi yang perlu diraguin? Yuk, gabung sama kita! RPL